Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rafinline Channel. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah. Pada video kali ini aku mau bikin template tentang financial planner. Disclaimer, saya ini bukan ahli keuangan, hanya saja memang background pendidikan saya akuntansi dan pernah kerja sebagai finance dan accounting. Jadi memang kebanyakan video saya adalah dari pengalaman pribadi dan beberapa pernah saya terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari dan alhamdulillahnya membawa hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi saya harap dengan sedikit sharing ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian dalam mengatur keuangan. Dan saya yakin perencanaan keuangan tiap keluarga pasti berbeda-beda. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika metode A diterapkan di keluarga A berhasil, belum tentu akan cocok diterapkan di keluarga B. Namun pada umumnya metode dalam menyusun rencana keuangan ini simpel, yaitu dengan mencatatnya. Dan dengan mencatat kita jadi tahu dan bisa mengevaluasi keuangan kita selama sebulan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Dan tema pada template financial planner kali ini adalah summer beach. Aku menyesuaikan aja dengan musim pada bulan ini. Kalau di Indonesia musim kemarau ya. Serta pantai yang identik dengan musim panas. Sebenarnya suntuk juga sih di rumah terus, pingin piknik kemana gitu ya. Tapi karena angka pandemi COVID yang masih tinggi, mengharuskan kita untuk lebih bersabar demi kesehatan kita juga. Jadi aku ambil tema yang ada pantainya ini karena jika situasi pandemi sudah reda, pantai sepertinya jadi salah satu pilihan tujuan wisata aku. Layout yang pertama dalam financial planner ini adalah budget planner. Membuat budget sebelum membelanjakan uang ini sangat penting. Untuk menentukan berapa besaran budget, biasanya kita melihat dari 3 bulan ke belakang. Dari situ kita bisa menentukan rata-rata pemasukan dan pengeluaran kita. Di bagian bawah ini aku buat kesimpulannya. Apakah antara budget dan realisasinya terdapat selisih? Jika pada realisasinya melebihi budget yang sudah kita buat, maka perlu kita evaluasi dalam membuat budget ke depannya. Berikutnya adalah daily cash flow. Sebenarnya daily cash flow ini lebih mirip ke expense tracker. Cuma di sini uang masuk atau pemasukan juga aku catat. Dengan membuat catatan ini, maka lama-kelamaan kita bisa melihat pola belanja yang selama ini kita lakukan. Secara umum, batas maksimal alokasi budget dalam penghasilan lebih dari 3 juta atau menengah ke atas adalah 50 dibanding 30 dibanding 20.
yaitu 50% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk cicilan, 20% untuk tabungan. Sedangkan untuk penghasilan yang kurang dari 3 juta adalah 80 dibanding 20, yaitu 80% untuk kebutuhan hidup dan 20% untuk tabungan. Sebisa mungkin mengurangi atau bahkan meniadakan cicilan karena akan memberatkan kita dalam mengelola keuangan setiap harinya. Pada layout ini, aku beri keynote warna yang berbeda-beda agar langsung terlihat warna apa yang mendominasi atau pengeluaran apa yang sering kita lakukan. Semisal gaji yang termasuk kategori pemasukan kita beri warna hijau, dan untuk listrik PLN yang termasuk kategori kebutuhan sehari-hari kita beri warna pink. Kalender keuangan. Di sini merupakan salinan dari sebuah kalender. Gunanya untuk mencatat kegiatan seputar keuangan. Misalnya, tanggal 2 jadwal buat bayar SPP sekolah, tanggal 3 jatuh tempo bayar listrik PDAM. Nah, kalau pembayaran yang rutin dilakukan tiap bulannya, mungkin kita udah hafal di luar kepala ya. Namun apabila ada pembayaran yang baru pada bulan tersebut, untuk menghindari faktor lupa, sebaiknya perlu kita catat atau paling enggak pasang alarm di HP lah. Checklist tagihan bulanan berisi catatan seputar tagihan bulanan, semisal kapan bayarnya, berapa tagihan realnya, dan berapa budgetnya. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Dan layoutku yang terakhir adalah tentang saving tracker. Pasti udah pada tahu dong sama yang namanya saving tracker. Di sini aku bikinnya per bulan. Jadi selama sebulan ini berapa besaran nominal yang berhasil ditabung. Lalu apakah sesuai target atau bahkan melebihi target. Dan pernah nggak sih kita suka bingung sendiri uang gajian entah kemana, tahu-taunya udah tinggal beberapa ratus ribu aja. Kalau pernah, tos kita samaan. Tapi kalau sekarang masih kayak gitu juga, yuk kita coba buat perubahan. Salah satunya dengan membuat financial planner. Memang sih awalnya kita merasa males buat bikin catatan, males harus buka tutup buku. Nah, sekarang banyak aplikasi buat mencatat financial planner ini di HP. Tapi aku sendiri belum pernah nyoba yang di aplikasi karena aku lebih seneng catat di buku. Ini juga bisa menjadi terapi stres. Karena selain mencatat, kita juga bisa kasih gambar dan hiasan yang warna-warni, yang tentunya akan membuat pikiran kita sedikit lebih rileks. Nah, sekian Plan With Me di bulan Agustus tentang Financial Planner yang terdiri dari 5 layout, Budget Planner, Daily Cash Flow, Kalender Keuangan, Checklist Tagihan Bulanan, dan Saving Tracker. Kalau menurut kalian dirasa ada yang kurang, kalian bisa menambahkannya atau memodifikasi catatan Financial Planner kalian. Intinya sih disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing.
Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.